ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بيده كل عمل. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من عبد قيل ومن يعمل يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عبد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Selamatkan keluarga kita. Selamatkan orang kampung kita. Dan Allah selamatkan umat seluruh alam di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama. Amin. 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 Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya, sepantasnya, sewajarnya kita hamba Allah, kita umat Rasulullah SAW yang menjadi tamu Allah, datang ke rumah Allah, menjalankan perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan jalan yang mana Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita selalu menjadi tamu-tamu Allah. Dan hari Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, nanti di akhirat tamu-tamu Allah itu bukan mereka yang mencari Allah, tetapi nanti Allah yang akan mencari mereka. Di akhirat, di padang mahsyar, nanti Allah akan bertanya kepada malaikat, mana tetangga-tetangga, mana tetangga-tetangga. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, siapa tetangga-tetangga engkau ya Allah? Tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang mereka ketika di dunia senantiasa memakmurkan rumah, senantiasa menjadi tamu. Jadi semoga Allah SWT bayangkan di akhir itu, di padang mahsyar itu keadaannya sangat luar biasa sulitnya. Dikatakan matahari itu hanya cuma 2 mil di atas kepala kita. Maka pada waktu itu la zilla illa zillu, tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Maka pada waktu itu bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Berapa beruntungnya kita menjadi orang-orang yang dianggap oleh Allah menjadi tetangga-tetangga Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita menjadi tamu-tamu Allah dan tetangga-tetangga Allah. Jadi tetangga Allah itu Pak, bukan orang yang rumahnya dekat dengan masjid.
tapi adalah orang-orang yang senantiasa datang ke masjid. Itu tetangga-tetangga Allah. Kira-kira lebih mulia mana kita jadi tetangga presiden daripada tetangga Allah? Lebih mulia kita menjadi tetangga Allah. Karena kemuliaan ini bukan hanya di dunia saja, kemuliaannya akan berlanjut sampai ke akhiratnya Allah SWT. Amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya konsep kehidupan manusia ini cuma satu, yaitu keselamatan. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak ada artinya kehidupan kalau tidak selamat. Coba jadi pejabat kalau nggak selamat, ada nggak artinya? Nggak ada artinya. Jadi rakyat juga kalau nggak selamat, ada nggak artinya? Nggak ada artinya. Jadi orang kaya kalau nggak selamat, ada nggak artinya? Nggak ada artinya. Jadi arti kehidupan ini adalah keselamatan. Makanya Allah yang menciptakan manusia, Allah lebih tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Apa yang diinginkan manusia, yaitu keselamatan. Makanya cara berpikir orang dulu dengan sekarang beda. Orang dulu itu apa-apa pertimbangannya selamat gak saya? Kalau nggak selamat, ya udah nggak usah. Kalau orang sekarang pertimbangannya apa? Materi. Yang penting saya makan. Yang penting saya jadi pejabat. Yang penting saya jadi orang kaya. Tanpa mempertimbangkan keselamatan, maka banyak hari ini walaupun mereka jadi pejabat, jadi orang kaya sekalipun, jauh dari keselamatan. Kenapa? Pertimbangannya bukan keselamatan. Begitu juga dengan Allah SWT, kita jadi hamba Allah, kita jadi umat Rasulullah SAW, juga pertimbangannya apa? Keselamatan. Coba kita jadi hamba Allah, jadi umat Rasulullah, kalau nggak selamat, rugi lagi. Rugi. Oleh karena itu Allah SWT, Allah yang menciptakan ini manusia, maka Allah yang paling tahu apa maunya manusia. Ternyata manusia ini semua maunya sama. Mau pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau laki-laki, wanita, maunya sama. Mau diselamatkan oleh Allah di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamat. Dan hari Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para kekasih-kekasihnya, yaitu para nabi dan rasul, untuk membawa agama kepada manusia. Agama apa? Agama Islam. Kenapa Islam? Karena cuma Islam agama yang menjanjikan keselamatan. Karena dari namanya saja sudah Allah tampakkan. Islam artinya apa? Selamat. Muslim artinya orang yang diselamatkan. Jadi Islam artinya selamat, Muslim artinya orang yang diselamatkan. Cuma kan kita heran hari ini, kenapa orang Muslim hari ini jauh dari keselamatan? Karena Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengusahakan Islam dalam kehidupan mereka. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala banyak orang Islam betul, tapi belum seluruhnya orang-orang Islam mereka mengamalkan Islam. Orangnya Islam tapi imannya belum sebagaimana imannya orang Islam. Islam tapi masih punya keyakinan selain Allah. Maka orangnya orang Islam tapi imannya belum Islam. Begitu juga banyak orang Islam tapi ibadahnya belum sebagaimana ibadahnya orang Islam. Ada yang sholatnya 3 waktu. Coba agama mana coba?
sholat di 3 waktu? Nggak ada. Islam itu sholatnya 5 waktu. Apalagi nggak sholat, berarti apa? Orangnya baru Islam, tapi amalannya, ibadahnya belum Islam. Jadi Islam itu sebenarnya dilihat dari apa? Bukan dari orangnya, tapi dari amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat daripada hartamu dan rupamu. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amalanmu. Hatimu dan amalanmu. Jadi yang dilihat Allah bukan zahir kita Islam, tapi amalan kita Islam atau tidak. Jadi inilah kerugian orang Islam pada hari ini. Alhamdulillah mereka agama sudah Islam, tinggal bagaimana mengusahakan amalannya juga Islam. Jangan namanya saja. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya orang yang Islam tapi amalannya bukan Islam, maka itulah yang mereka terhalang dari keberkahan Islam. Islam ini sebenarnya agama rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Dan Islam ini agama yang indah. Coba, luar biasa indahnya Islam. Tertib dari potong kuku sampai potong leher semua ada dalam Islam. Coba apa yang tidak ada dalam Islam? Ada aturannya. Jadi ada orang tua ada aturannya, jadi anak ada aturannya, kemudian jadi suami ada aturannya, jadi istri ada aturannya, jadi tetangga ada aturannya, semua ada aturan. Jadi bos ada aturannya, jadi anak buah ada aturannya, semua ada aturan. Laki-laki ada aturannya, wanita ada aturannya. Jadi dulu Pak, teman saya pernah safar ke South Africa. Ini sebuah cerita yang kita mudah-mudahan dapat manfaat dari cerita tadi. Jadi ketika dia sampai di South Africa, dia naik taksi. Naik taksi, ternyata supir taksinya tadi itu orang Indonesia, orang Medan. Kemudian ketika taksi berjalan, kemudian supir taksi tadi bilang, Bapak dari Indonesia? Iya, saya juga Indonesia, saya dari Medan. Keluarga saya sudah banyak yang masuk Islam, cuma saya yang nggak mau masuk Islam. Nah kaget, lah kenapa? Keluarga udah banyak yang masuk Islam, kamu nggak mau masuk Islam? Di Islam itu aturannya banyak. Di Islam itu aturannya banyak, sehingga menyulitkan, menyusahkan. Kemudian teman kita tadi tanya, Pak, ini mobil apa minyaknya? Wah, ini minyaknya bensin. Kalau saya isi solar gimana? Ya nggak bisa, susah. Kenapa? Ya aturannya begitu Pak. Wah, aturannya. Kemudian ini mobil ini pakai oli Pak. Iya pakai oli. Kalau saya isi air gimana? Oh nggak bisa. Harus oli, nggak rusak mobilnya. Kok gitu Pak? Ya aturannya begitu. Aturannya. Begitu juga ini bannya kita isi bukan angin Pak. Kita isi air gimana? Nggak bisa, nggak jalan dia. Begitu Pak. Ya aturannya begitu. Wah aturannya begitu. Jadi yang mau Allah Subhanahu Wa Taala mobil Pak. Padahal mulia mana manusia daripada mobil? Manusia. Mulia manusia. Itu saja, mobil itu saja kalau tidak dikelola sesuai aturannya, maka jadi rusak. Jadi manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala kenapa harus ikut aturan? Supaya manusia itu apa? Jadi bermanfaat. Oh ada hari ini manusia nggak suka dengan aturan, nggak mau dengan aturan, maka ini apa? Merusak diri dia sendiri, merusak
kehidupan dia sendiri. Walaupun rasanya enak, nggak ada aturan, padahal justru disitulah bahayanya. Contoh, orang yang naik kendaraan, naik motor atau naik mobil di jalan raya, nggak mau ikut aturan. Orang jalan sebelah kiri, dia jalan sebelah kanan. Kira-kira gimana? Yang susah siapa? Semua. Dia sendiri. Kenapa dia dari aturan bahkan bisa menyusahkan orang lain juga? Maka nggak ada ceritanya manusia itu yang tidak siap diatur. Dan aturan yang terbaik untuk manusia ini adalah aturan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Maka Allah yang berhak mengatur manusia. Dengan apa? Dengan aturan Allah. Apa aturan Allah? Inilah agama ini adalah aturan Allah. Jadi agama ini Pak, dari A sampai Z semua ini aturan Allah. Gak ada campur tangannya aturan manusia. Kalau aturan manusia gimana? Ya banyak kelirunya, banyak kelirunya. Tapi aturan Allah tidak pernah keliru. Kemudian dari Allah SWT, disitulah hari ini kita berusaha, kita berjuang bagaimana makin hari makin sempurna Islam dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar nama saja yang Islam, tetapi amalan kita juga Islam. Ibadah kita seperti ibadahnya orang Islam. Muamalah kita, transaksi, jual beli, simpan pinjam, utang piutang, itu pun ikut aturan Islam. Begitu juga di Allah Subhanahu wa taala, muasyarah kita, pergaulan kita. Bagaimana kita bergaul di tengah keluarga kita, bagaimana kita bergaul di tengah masyarakat kita, tetangga, kemudian umat seluruh alam. Ini juga pergaulannya sebagaimana pergaulannya orang Islam. Hari ini banyak orang Islam tapi pergaulannya bukan Islam. Hari ini banyak orang Islam tapi muamalahnya bukan Islam. Utang nggak dibayar, itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Muamalah dalam Islam, utang dibayar. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya juga Islam. Jangan orangnya Islam tapi akhlaknya bukan Islam. Itulah yang menyebabkan kenapa Islam hilang keindahannya. Kenapa? Karena orang-orang Islam dia tidak mengamalkan Islam. Seharusnya orang-orang Islam mereka berusaha mengamalkan Islam dalam kehidupannya sehingga Islam itu jadi indah. Jadi indah. Sebagaimana lalu lintas itu. Kenapa lalu lintas itu semua aman, kemudian berjalan sesuai dengan mestinya? Karena ikut aturan. Satu aja yang ikut aturan bisa repot kita sudah. Begitu juga kenapa Islamnya hari ini repot betul, karena berapa banyak orang Islam hari ini tidak ikut aturan Islam, makanya diberantakan semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, agama ini bahasa Sanskrit, artinya tidak, agama artinya kacau. Jadi agama itu menjamin ketidakkacauan. Coba Pak, dalam tangga semua paham agama, ayahnya paham agama, ibunya paham agama, anaknya paham agama, kira-kira kacau nggak? Nggak kacau. Hari ini kenapa terjadi kekacauan di rumah tangga? Karena nggak ada agama. Bukan nggak ada orang Islam ada di rumah tangga. Tapi kenapa? Karena amalan Islam belum wujud di rumah kita. Sehingga suami menuntut istri, istri menuntut suami, anak untuk orang tua untuk anak. Sehingga hilang keindahan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tingkat masyarakat umum seluasnya
yaitu negara. Hari ini kenapa kacau? Kenapa di suatu negara ada terjadi kekacauan? Karena tidak ada agama. Bukan orang Islamnya tidak ada, tapi orang Islamnya tidak mengamalkan agama. Coba kalau di negara kita pejabatnya semua paham agama, rakyatnya semua paham agama, kira-kira aman nggak? Kacau nggak? Enggak. Hari ini kenapa kacau? Kenapa nggak aman? Karena pejabat nggak paham agama, rakyat pun nggak paham agama. Nah inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk keberkahan Islam pun hilang dalam kehidupan orang Islam itu sendiri. Coba ya Pak, Allah sebenarnya meletakkan potensi dunia ini itu di negara-negara Islam. Emas terbanyak di mana? Negara Islam. Minyak terbanyak di mana? Negara Islam. Gas terbanyak di mana? Negara Islam. Intan berlian terbanyak di mana? Negara Islam semua Allah tahu. Tapi nggak ada keberkahannya. Masih aja orang Islam kayaknya miskin aja, kayaknya susah aja. Karena hilang keberkahannya. Coba bayangkan di mana kayak hilang keberkahannya Pak. Kita Indonesia penduduknya kurang lebih 280 juta. Anggaplah Islam ini 85%, berarti kurang lebih 220 juta. Coba dari 220 juta ini berapa yang sholat? Berapa yang nggak sholat? Kira-kira banyak mana yang sholat daripada nggak sholat? Banyak yang nggak sholat. Ibarat kata lebih banyak yang meruntuhkan agama daripada yang membangun agama. Karena apa kata Rasulullah SAW? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamadin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Sekarang saya tanya, besar mana dosa meruntuhkan masjid daripada meruntuhkan agama? Sama agama menentukan agama. Nah, menentukan agama nggak sama Pak. Kenapa? Karena kalau masjid runtuh Pak, seperti kami di Sumatera Barat kemarin dapat bencana, masjid kena longsor, kena banjir, hancur rusak, itu Pak tidak lama, cukup luar biasa hari ini orang untuk mendonasi sehingga Pak, Masya Allah, itu masjidnya hampir aja jadi, masjidnya lebih baik, lebih bagus lagi daripada masjid sebelumnya. Contohlah masjid ini, misalkan ada jalan, open donasi, insya Allah saya yakin masjid ini 2 tahun ke depan lebih baik daripada masjid yang sekarang. Kalau sekarang kita buka open donasi kan, orang tak lihat kan, apanya yang diperbaiki, orang udah baik semua. Tapi kalau udah hancur, open donasinya kan nggak terbatas. Ya. Karena masih banyak orang Islam. Jadi kalau banyak orang Islam, hancur pun masjid nanti akan dibangun lagi. Tapi kalau nggak ada orang Islam, kalau nggak ada orang Islam, coba di kampung ini tahu sudah habis generasi Islam. Kira-kira masjid ini bertahan nggak? Ya lama-lama hancur dia. Karena nggak ada yang menggunakannya. Jadi Allah SWT lebih besar dosa orang yang meruntuhkan agama daripada meruntuhkan masjid. Coba bayangkan, ada orang kita tahu dia yang meruntuhkan agama, dia yang meruntuhkan masjid, dia yang merusak masjid, tahu-tahu masuk ke rumah kita. Kira-kira gimana Pak? Marah nggak? Marah nggak? Ya marah, kamu ngancurin masjid atau rumah saya ya. Banyak kalau saya tanya, terus gimana perlakuan kayak saya pukul nih, masa masjid diruntuhin terus lari ke rumah saya, sembunyi di rumah saya ya. Nah sekarang ini di dalam rumah kita ini banyak orang-orang yang meruntuhkan agama sembunyi di sini, dikasih makan ya, Masya Allah. Makanya Allah SWT inilah perlunya kita bagaimana
memikirkan bagaimana agama ini wujud dalam kehidupan kita secara umum. Jadi sholat itu bukan khusus orang itu, bukan orang tertentu, tapi semua hamba Allah, semua umat Rasulullah. Kira-kira suami kita hamba Allah, iya, berarti dia juga berhak sholat. Istri kita hamba Allah, iya, berarti juga dia berhak sholat. Anak kita hamba Allah, iya, berarti juga dia berhak sholat. Dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hari demi hari yang kita pikirkan, yang kita usahakan adalah bagaimana agama wujud sempurna dalam kehidupan kita. Kenapa? Hari demi hari makin dekat perjalanan kita menuju akhir. Memang zahirnya umur kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Terus yang kedua masalah umur, Pak, kita yang tahu cuma tanggal lahir, tanggal mati nggak ada yang tahu. Ada mungkin Pak di sini yang udah dikasih tahu tanggal matinya tanggal sekian ya? Nggak ada. Cukup terakhir. Dan Allah merahasiakan tanggal mati kita itu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Coba kalau kita udah dikasih tahu tanggal mati, enak gak ini? Makan enak ya? Tidur enak, dia bangun tidur, wah kurang hari sehari. Dia bangun tidur, kurang hari sehari. Makin bangun tidur, makin stres. Makan enak, gak enak. Gak bisa tertawa lagi. Di dunia ini kalau orang udah dikasih tahu tanggal matinya, gak ada yang bisa tertawa. Hari ini kita masih bisa tertawa, masih bisa enak tidur, masih bisa enak makan, karena Allah rahasia. Cuman secara globalnya sudah diberitahu oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Likulli ummatin ajal." Setiap umat itu pasti akan didatangi ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal ke atas mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkan atau mendahulukan atau memajukan walaupun hanya sesaat. Kalau sudah datang masanya, nggak cerita. Siap nggak siap, mau tidak mau, suka terpaksa kita harus meninggalkan dunia. Nah, inilah yang Allah SWT, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup di dunia ini adalah kesempatan yang berharga untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Guru saya dulu sampaikan, walaupun kita sudah punya banyak bekal itu nanti pulang ke akhirat, itu pun masih belum cukup. Kenapa? Karena nanti kita selama-lamanya di sana. Selama-lamanya. Contoh ada orang punya 1 miliar, atau di dunia ribuan tahun, cukup nggak 1 miliar? Nggak cukup. Mungkin totalnya wah kayaknya ini udah banyak, tapi karena ribuan tahun lagi ya nggak cukup jadinya. Begitu juga akhirat, tidak ada batasnya. Maka jangan merasa cukup dengan apa yang kita siapkan untuk akhirat. Karena di akhirat, jangankan orang yang masuk neraka menyesal, orang masuk surganya nyesal. Orang masuk surganya nyesal. Kenapa? Dulu ketika di dunia ada hari-hari yang tidak digunakan untuk perkara agama. Jadi orang masuk surga aja nyesal, gimana masuk neraka. Orang masuk surga aja nyesal, gimana mau masuk neraka. Coba bayangkan Bapak sekarang udah beli mobil bagus, mobil Avanza terbaru. Tahu ada orang beli mobil Fortuner terbaru, ditaruh di samping mobil kita, kira-kira gimana? Gimana rasanya? Jadi hilang tuh wajah Avanza. Oh, udah keren nih sebenarnya Fortuner terbaru, ditaruh di sampingnya Lexus terbaru. Kira-kira gimana? Hilang tuh wajah Fortuner. Nah, gitu juga nanti penduduk surga ketika dia melihat kepada surga yang di atasnya mahkotanya sampai jatuh. Nah, kalau udah melihat surga orang lebih baik daripada surga kita gimana? Makanya kita berlomba-lomba terus.
kita bagaimana selalu senantiasa berusaha dan berdoa bagaimana Allah perbaiki agama dalam kehidupan kita. Insya Allah semua bersedia, insya Allah. Nanti akan dilihat makin hari itu makin banyak nggak amal agama yang bisa kita kerjakan. Kalau makin hari makin baik, maka makin hari kita makin beruntung. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Muhammad Rasulullah SAW yang diberi keberuntungan oleh Allah SWT di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Itu juga Allah SWT selamatkan kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang sama. Terserah menjadi apa ya, menjadi pejabat, menjadi rakyat, menjadi orang kaya, miskin, laki-laki, wanita, yang penting selamat. Siapa orang yang selamat adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Ada benarnya? Siapa? Ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sedikit kita taruh ya, Masya Allah. Mohon maaf tadi di awal belum sempat kenalan. Jumpa pun baru hari ini kita bisa berjumpa. Jadi kami ini satu jemaah, satu rombongan silaturahmi dari Sumatera Barat. Kurang lebih jumlahnya 13 orang sekarang di masjid di antara 5 Al-Iman Masjid Al-Iman di antara apa itu? Dekat Yasmin. Jadi alhamdulillah Masya Allah ini kita belajar semua. Jadi di rombongan kami alhamdulillah ini berbagai macam usia, ada yang tua, ada yang muda. Maka dalam hal ini kita juga belajar lagi apa yang kurang rasanya dalam urusan agama. Kita belajar karena tuntutan agama itu ada 3. Yang pertama mempelajarinya, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga menyampaikannya. Oh alhamdulillah saya sudah belajar agama, yang kita pelajari sudah kita amalkan dulu. Oh saya sudah amal, yang sudah saya amalkan sudah saya sampaikan dulu. Maka disitulah hari demi hari bagaimana kita mengupayakan agama wujud dalam kehidupan kita. Kemudian insya Allah kami masih ada satu masjid lagi di Bandung ini di Giripagi. Kemudian setelah itu kami lanjut ke Jakarta, insya Allah. Kemudian kalau sudah selesai kami safarnya 40 hari lamanya, maka kemudian kami kembali ke tempat kami masing-masing berkegiatan seperti sebagaimana kegiatan sebelumnya. Yang pegawai kembali bekerja seperti pegawai, yang pedagang kembali bekerja sebagai pedagang, begitu yang petani kembali bekerja sebagai petani. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dalam kehidupan mereka. Amin. Ada benarnya semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ampun kepada hadirin dan hadirat. Saya minta maaf. Kita tutup majlis kita dengan doa kifarahat majlis. Subhanallah wa